Assalamualaikum. Mari kita kenali literasi di Indonesia. Tahun 2021, Menteri Pendidikan dalam rapat bersama DPR menyampaikan hasil asesmen nasional yang intinya satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Dalam salah satu jurnal dikatakan bahwa siswa kelas 3 SMP diduga belum dapat mengaplikasikan kemampuan dasar mereka secara valid dari data yang sederhana. Fakta uniknya, negara kita berada di posisi ke-9 sebagai negara pengakses media sosial terlama di dunia. Ini tentu menjadi salah satu fokus pemerintah bagaimana mereka memindahkan budaya belajar masyarakat kita pada media-media yang membutuhkan daya belajar yang jauh lebih tinggi. Maka solusinya pemerintah menggelontorkan 76.000 buku. Tentu ketika pemerintah membangun ekosistem belajar fisik yang bagus ini harus didukung oleh program membangun ekosistem budaya berliterasi yang juga bagus. Mari kita belajar bagaimana membangun ekosistem literasi. Benarkah Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis? Kita cek dalilnya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini kita bisa temukan di surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-157. Kenapa Nabi bisa cerdas padahal tidak bisa baca tulis? Kalau begitu, membaca dan menulis tidak penting dong. Oke, kita bahas di materi berikutnya. Literasi. Apa sih literasi? Nah, litera memiliki makna dari bahasa Latin yaitu huruf. Literatus bermakna terpelajar atau melek huruf. Makanya dulu ketika kita cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, awal abad 19 memiliki makna orang yang tahu huruf dan bisa membaca. Tetapi awal dekade 2020 ini memiliki perluasan makna. Kenapa ya harus diperluas? Perubahan makna literasi dalam KBBI bisa kita lihat bahwa dalam fokus utama dulu hanya memiliki indikator kemampuan membaca dan menulis. Perluasan maknanya kemampuan membaca, menulis, serta kemampuan memahami, mengolah dan menggunakan informasi dari berbagai media. Cakupannya dulu hanya terbatas pada teks tulis. Kini, seiring dengan perkembangan zaman, cakupannya pada teks tertulis, media digital, visual, dan bentuk informasi yang lain. Tujuannya adalah kalau dulu membaca dan menulis sebagai keterampilan utama, kini perluasan maknanya berinteraksi secara efektif, kritis, dan produktif. Yang pertama, the ability to read and write. Yang kedua, competence of knowledge in specified area. Nah, artinya the ability to read and write ini adalah apa? Adalah cara. Dan yang kedua, kompetensi adalah tujuan. Artinya, kemampuan membaca dan menulis itu bukan goal, tapi melainkan cara. Sedangkan cara untuk menyerap informasi tidak hanya membaca. Usia 8 tahun, Nabi Muhammad terkondisikan untuk mulai menggembala kambing keluarganya dan juga kambing keluarga orang lain. Sehingga Nabi Muhammad mulai mendapatkan upah meskipun tidak banyak. Usia 12 tahun, Nabi Muhammad membantu pamannya untuk berdagang, yaitu ke negeri Syam. Disitulah Nabi Muhammad melihat dunia lebih luas, berkomunikasi dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembesar Arab yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad memang tidak mendapatkan atau menyerap informasi melalui kemampuan membaca. Tetapi informasi yang diserap oleh Nabi Muhammad melewati luasnya pergaulan yang beliau lalui. Nah, kita sebagai umatnya disarankan untuk tetap memiliki kemampuan membaca karena ketidakmampuan membaca Nabi Muhammad karena kekhususan dan hikmah tertentu. Tetapi di Quran dan banyak hadis yang Nabi sampaikan, kita dianjurkan untuk memiliki kemampuan membaca. Nah, selain membaca, kita juga dari informasi ini kita bisa mengambil hikmah untuk memperluas pergaulan. Jika kita pecah kemampuan literasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemampuan menyerap informasi. Yang kedua, kemampuan mengolah informasi. Dan yang ketiga, kemampuan mensintesis informasi. Artinya, ketika siswa di SMA IT Al-Wildan menyerap informasi melalui membaca, menulis, bertanya, mendengar,
ataupun melakukan sebuah eksperimen, maka mereka dilatih untuk mengkomunikasikan yang mereka pahami dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Dahulu, ketika manusia ingin mendapatkan informasi, maka dia harus pergi menemui sang ahli. Dan ketika jaraknya cukup jauh, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Teknologi berkembang sehingga ditemukanlah teknologi kertas, sehingga orang ketika ingin mendapatkan informasi tidak harus menemui sang ahli, tetapi dia cukup datang ke sebuah perpustakaan yang di situ telah dihimpun berbagai kecerdasan dari berbagai ahli yang telah dibukukan. Dalam sejarah kita mengenal Bait al-Hikam atau House of Wisdom yang ada di Baghdad. Tetapi kelemahannya adalah sifatnya sektoral, di mana orang-orang yang jaraknya cukup jauh tetap tidak bisa mengaksesnya. Era kemudian berkembang hingga masuklah era Google atau perpustakaan digital, sehingga orang-orang yang jaraknya cukup jauh pun, lintas negara, lintas benua, tetap bisa mengakses informasi ini dalam hitungan detik. Dan kini sudah masuk era yang baru, yaitu era AI, Artificial Intelligence, di mana kecerdasan seluruh dunia dihimpunkan di dalam mesin kecerdasan ini. Berbeda dengan Google, Google hanya memberikan pilihan preferensi jawaban yang kita minta, dan sangat mungkin jawaban yang diberikan Google bukanlah jawaban terbaik yang kita butuhkan, karena Google menampilkan di halaman awal adalah mereka yang kemudian berani membayar karena ada Google AdSense, sehingga sangat mungkin jawaban terbaik yang sedang kita cari ada di halaman kesekian. Berbeda dengan AI itu bisa memberikan rekomendasi jawaban yang kita butuhkan. Dan yang menarik, kecerdasan AI itu sebanding dengan kecerdasan user. Semakin cerdas kita menggunakan AI, informasi yang kita miliki juga bagus, maka jawaban-jawaban yang AI berikan itu juga akan mengikuti kecerdasan yang kita miliki. Pro dan kontra adalah hal biasa terhadap hal baru. Dahulu, ketika awal kalkulator hadir, juga ada penentangnya bahwa kalkulator akan menurunkan kemampuan berpikir manusia, sehingga ditolak. Akhirnya, perkembangan zaman ini tidak bisa ditahan, melainkan kalkulator justru membantu aktivitas manusia. Kini, AI pun sama, ada pro dan kontra. Kami berkeliling mengajarkan penggunaan AI ke guru-guru termasuk siswa di SMA IT Al-Wildan. Kami mengajarkan panduan penggunaan AI agar ia tidak dijadikan sumber dan satu-satunya informasi, melainkan ia hanya sebagai second brain kita, otak kedua kita, partner berpikir kita. Kita membutuhkan AI sebagai penguji dari kemampuan berpikir kita, bukan sebagai pemberi informasi semata. Panduan program literasi di Al-Wildan: 1. Tentukan tema utama. 2. Setiap siswa diberi subtema yang berbeda. Yang ketiga, setiap peserta tidak boleh berpendapat, melainkan menyampaikan temuan informasi dari referensi yang ada. Yang keempat, mereka bisa menggunakan AI untuk menguji tingkat validitas informasi yang mereka dapatkan. Yang kelima, mereka berani mempresentasikan dan siap jika ada temuan yang berbeda dengan dirinya. Pak, di referensi yang saya baca itu hadisnya dhaif. Surat An-Nas termasuk ke dalam surat Makkiyah yang artinya manusia. Tafsirnya, inilah 3 dari sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla, yaitu rububiyah, mulkiyah yang artinya raja, dan ilahiyah. Asbabun nuzul dari surat An-Nas. Surat An-Nas turun sebagai bentuk ini diperoleh dari tafsir Ibnu Katsir. Ya Amin, Ya Mursi, Ya Mubadi, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'min. Perkenalkan, nama saya Dafa Cetrama Saputra dari SMPN 4 Ciamis. Yang pertama tentunya mendapatkan ilmu banyak dalam misalnya perciptaan, tentang Tuhan, dan juga dalam sejarah yang cukup saya sukai karena itu pelajaran yang saya sukai di sekolah. Kata siapa? Belum tahu dan akhirnya menjadi tahu dan menjadi bisa mengoperasikan teknologi ini yang sangat bermanfaat bagi kami dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas nanti.